Ya, salam. Tiada hari tanpa lelucon beragama. Jadi, Anda harus sadar bahwa kita bukan sekedar menginjil ataupun bukan sekedar membahas agama, tetapi ada leluconnya juga. Nah, kita dengarkan seorang ustadz ngomongnya seperti ini. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius Pak, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Rasul berkata, maaf. Stop. Jadi ini ada ustadz asli dari Islam menceritakan bahwa zakar laki-laki nanti di kiamat kalau berdiri itu selama 70 tahun lamanya. Yes. Ini serius nih, serius. Jadi dia mengatakan keseriusannya di dalam menyampaikan keyakinannya. Sementara Habib-Habib itu, saudara-saudaraku, dia membuat cerita hurafat bid'ah, dia bisa mi'raj sampai 70 kali dalam semalam, berjumpa Allah 70 kali dalam semalam. Kambingnya juga ikut mi'raj, kambingnya itu. Bahkan bisa memadamkan api neraka. Hebat. Menghidupkan orang mati. Sementara nenek moyangnya itu orang hidup dimatiin, dingekin gitu. Jadi lebih hebat mereka daripada Nabi. Bahkan lebih mulia dari Nabi Hud. Hebat daripada Nabi SAW-nya. Lebih mulia daripada Abu Bakar. Lebih mulia dari Umar Khattab. Fakih mukaddam wali fiktif. Saya harus bilang seperti itu. Hanya menulis kitab halu. Wali ciptaan kaum Ba'alawi dikafirkan oleh Kiai Hashim Asy'ari. Ini bagaimana coba kalau Anda menghadapi semacam itu? Dan marwah kehormatan Ba'alawi itu habis sudah. Diserang kiri kanan luar dalam. Sesama Islam gak percaya. Ya apalagi saya gak percaya lagi. Mereka banyak sekali membuat hurafat itu. Sehingga saya sendiri tidak menyimpan kebencian sebenarnya. Tetapi inilah lelucon yang harus saya sampaikan kepada Anda. Nih ada lagi Gus Miftah. Kacau kan? Nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, inilah ciri-ciri istri akhir zaman yang bakal jadi calon penghuni neraka. Yang pertama, tidak suka dinasihati suami tentang hal kebaikan. Yang kedua, suka berkata kasar. Yang ketiga, pembangkang, tidak suka diatur. Yang keempat, suka menuntut dan membebani suaminya. Yang kelima, tidak menghargai suaminya. Yang keenam, sering berbohong. Ya, oke lah. Berita apapun yang buat mereka itu bagus, lucu, serius. Apalagi kalau menghadapi Adi Hidayat. Itu banyak cerita halu, terutama yang berkaitan dengan jengkang-jengking 5 kali sehari. Bagaimana kita menghadapi seorang ulama dengan keseriusan seperti yang memang kita inginkan? Mereka itu serius, tetapi kebenaran di dalam ajarannya, apakah kita bisa berharap kebenaran dari mereka yang seperti itu? Nggak bisa, saudara.
Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh. Yuk. Nah, kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syarbini menuliskan dengan jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya. Kalau madhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak hukum masuk gereja atau yang lainnya tempat ibadah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, masuk saja tanpa diambil-ambil dengan yang lainnya. Apakah masuk mau ambil, masuk saja, masuk tok, pakai tok ya, masuk. Maka ulama mengatakan di dalam madhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja, maksudnya. Nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya. Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh. Yuk. Nah, kemudian bagaimana kalau membuat ajaran palsu, bohong, mengangkat-ngangkat cerita wali melebihi daripada kanjeng Nabi? Apa enggak dosa tah? Kalau seorang kemudian berpendapat, ya boleh-boleh saja kan masuk. Itu sebabnya jangan percaya dengan pengajaran mazhab-mazhab tadi, mau Syafi'i, Maliki, Hambali. Kembalikan saja kepada ajaran kanjeng itu, bahwa orang Yahudi pernah sholat di Masjid Nabi, bahwa orang Kristen pernah melakukan doa di Masjid Nabi, seperti Abdul Masih, yaitu pendeta dari Najran, ketika diundang untuk bermubahalah dengan Nabi. Apa enggak boleh tah? Bagaimana dengan hukum Natal? Boleh enggak punya pohon Natal seperti itu? Apa haram bagi saya, Saifuddin Ibrahim, yang dulu Muslim? Haram tah? Enggak boleh tah? Kalau saya makan babi juga enggak boleh? Ya terserah saya. Orang nabimu juga itu boleh makan babi. Kalau nggak ketemu dengan daging kambing, bagaimana di pesta nggak ada kambing? Kalau di Amerika itu hanya ada BABI, apa urusannya? Nggak ribut tah, nggak dosa toh, daripada ngajarin nanti kemaluan laki-laki kalau tegang 70 tahun. Apa toh manfaat pengajaran seperti itu? Kemudian bebas membuat cerita-cerita kosong. Heran ya, para baklawi ini kok nggak malu. Nggak malu, saudara. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.